Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kudus dan sekitarnya. Kembali bersama saya Fikri di Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik. Sudah bersama saya Ibu Eti. Beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus. Dinas Perdagangan saja. Oh, dinasnya perdagangan ya. Bu Eti, seperti mungkin yang kita ketahui bahwa pasar adalah tempat di mana masyarakat bertransaksi, jual beli dengan cara-cara tradisional kan begitu. Seperti apa mungkin yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terkait dengan proteksi keberadaan pasar tradisional di era milenial seperti itu. Artinya di sisi lain banyak bermunculan pasar-pasar modern dan lain-lain. Seperti apa Bu, supaya pasar tradisional itu tetap bertahan dan tetap eksis. Karena dengan kondisi yang seperti ini dikatakan bahwa sekarang banyak masyarakat atau era milenial itu pasar tradisional masih merupakan tempat untuk menopang perekonomian yang ada di Kabupaten Kudus. Ya, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang berkunjung ke pasar tradisional. Dengan demikian terbukti pasar masih diminati. Masih menjadi, karena di situ juga tempat yang asik Pak, apalagi kalau ibu-ibu tawar menawar itu yang mungkin tidak dijumpai di pasar-pasar di mal-mal itu kan enggak boleh nawar. Apalagi sekarang dengan era seperti ini digital kadang kita juga masyarakat juga kembali lagi, karena waktu kita itu misalnya banyak keluhan juga kalau kita itu belanja lewat pesan lewat digital itu online, kadang keblondrok lu kok orang sesuai pesanan dengan yang dilihat. Kelihatannya yang pakai di situ misalnya pakaian. Wonge sing nyoba yang dipajang di situ memang cantik. Yo ketoke klambine apik. Bareng sing pesen niku wonge ora patek apik. Digo lho kok ora kaya sing rumangsane keliru pesen padahal sing nganggo sing inilah yang mungkin uniknya di pasar tradisional kan seperti itu. Akan tetapi upaya untuk menjadikan pasar tradisional ini terus diminati oleh masyarakat tentu kan ada ikhtiar. Kita buat bagaimana kondisi pasar itu senyaman mungkin, revitalisasi kan begitu. Jadi mungkin seperti yang kita lihat di pasar-pasar Kabupaten Kudus ini, tidak ada lagi pasar yang mungkin secara fisik ini tidak baik. Semuanya baik, tentu kan tidak cukup dengan revitalisasi bangunan fisiknya saja. Akan tetapi bagaimana cara melayani dengan baik, bagaimana kebersihannya dan lain-lain. Upaya untuk pembinaan di bidang layanan ini, Dinas Pasar sudah pernah ada artinya mungkin upaya mempertemukan atau melakukan training, sosialisasi seperti apa Bu selama ini? Memang kita belum menjangkau ke sana. Belum kita menjangkau sampai ke pembinaan pelayanan
Karena itu kita tidak seperti mall ya. Kalau mall itu kan pemiliknya hanya beberapa orang dan itu dagangannya orang satu, sehingga dia memberikan arahan pembinaan kepada pelayannya untuk memberikan pelayanan sebagus mungkin kepada konsumen itu bisa. Tetapi ini pasar tradisional. Miliknya orang sekian ribu orang satu pasar ya. Kalau pasar Kliwon itu hampir 2.400 pedagang. Itu memang kita belum menjangkau sampai ke sana. Baru yang kita jangkau adalah di fisiknya, Pak. Fisik nanti entah berapa tahun lagi kalau fisiknya sudah bagus, kita ada anggaran untuk pembinaan kepada pedagang. Kita harapkan nanti semacam itu. Ya, itu harapan saya juga. Itu yang sekarang itu baru fisiknya, kebersihannya paling tidak nanti kita bisa mendekati seperti pasar-pasar modern. Ya, setidaknya kan mungkin ketika orang melihat fisiknya sudah tertarik, kemudian nanti layanannya juga ya setidaknya ramah, kemudian lingkungan pasarnya ini juga bersih, tertata dengan rapi, kan beda di era dulu. Mungkin banyak tempat-tempat yang berpeluang untuk jualan pedagang yang kebetulan tidak punya kios, misalnya di tangga, nempel dan lain-lain. Bahkan mungkin ada yang masyarakat bilang ini wah iku sabetane gawe pasar, noto orang-orang yang mungkin berjualan tidak pada tempatnya, karena bagaimanapun itu kan sangat mengganggu tamu-tamu pasar tersebut kan begitu. Apalagi mungkin penataan parkir yang mungkin kurang baik sehingga kadang-kadang gerbang di sebelah utara itu penuh dengan becak, sehingga orang mau masuk ke pasar itu meripit-meripit. Dulu kan seperti itu kan begitu. Ya memang kita tidak memungkiri Pak. Kita di sini apalagi saya dengan pengelolaan pasar dalam jumlah yang sekian banyaknya untuk personil kita. Kalau kita untuk minta bersih 100% pegawai saya, SDM yang ada di kami, itu kadang 1-2 memang ada seperti tadi yang pernah yang disebutkan. Sebetulnya itu larangan, kelemahan memang ada di situ. Kadang hanya diului 1.000-2.000, dia sudah tidak berdaya, wis dodol nduk kono. Nanti kalau saya muter dulu pernah seperti itu Pak terutama waktu di Pasar Kliwon dulu memang Kalau saya itu muter di sana, lunga sik ana bueti. Lah nek bueti wis lunga balik neh. Saya tuh sampai tobat piye nek saya ke sana pergi kira-kira 10 menit kembali lagi. Ya, nah itu juga ada semacam itu tetapi tetapi yang terpenting kan saya berusaha dijaga, kan? Tapi jenengan sekarang sudah mirsani di Pasar Kliwon sudah tidak ada di tempat-tempat larangan, kecuali 1-2 misalnya dia tidak tahu dodol duren, pas musiman dia dobrok. Nah itu memang tidak rutin. Saya berusaha tetap kepengen pasar kita itu pasar yang bersih, nyaman. Karena jenengan juga bisa meresani pasar kita dibandingkan dengan tetangga kan masih baik, jauh lebih. Khusus untuk Pasar Kliwon ini kebetulan kan punya standar menjadi pasar pariwisata Bu ya. Jadi dulu saya pernah mendengarkan seperti itu. Tentu mungkin fasilitas yang harus ditampilkan ini kan juga ya paling tidak itu tadi memberikan kenyamanan kepada tamu-tamu, karena Pasar Kliwon ini termasuk 3 besar ya Bu dari pasar besar di Jawa Tengah ya. Jadi termasuk Klewer, kemudian Pasar Johar dan Pasar Kliwon kan begitu. Terkait dengan ini Bu,
eh, apa namanya retribusi. Ini sekarang kan sudah model elektronik Bu ya. Jadi setiap tahun mereka mungkin setor sendiri ke BRI, sehingga ini sangat akan mampu meminimalisir kebocoran kan begitu. Termasuk ini yang mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat. Pasar Kliwon ini kan pasar pariwisata, sehingga pada saat membangun dulu itu difasilitasi dengan eskalator. Nah, akan tetapi menurut masyarakat kok berfungsinya hanya sebentar, kemudian bertahun-tahun mandek. Ini yang menjadi penyebab utamanya apa Ibu? Gini Pak nggih. Kalau kami untuk eskalator dimanapun fasilitas itu juga perlu perawatan, ya, perlu perawatan. Sedangkan anggaran untuk perawatan itu tidak pernah ada, ya. Kita belum sampai menjangkau ke perawatan karena mungkin keterbatasan anggaran yang ada dan diutamakan untuk yang mendesak lebih dahulu. Prioritas. Ya, diprioritaskan untuk yang mendesak. Termasuk mungkin kebutuhan listriknya kan juga besar ya. Lah itu kita memang seperti itu. Sedangkan di mall aja nggih yang pengunjungnya itu rata-rata orang menengah ke atas saja, eskalatornya dirawat setiap saat secara berkala. Sedangkan kami tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemakainya pun itu kadang juga tidak ikut menjaga. Iya. Misalnya dia itu bawa dagangan berapa karung yang besarnya berapa kintal. Lah dia lewatnya di situ hanya dibrekno. Nah, bagaimana? Kalau memang tidak saling menjaga dan saling merawat. Termasuk kebersihannya. Kebersihan nggih di eskalator itu nggih. Sampah-sampah masuk ini kan juga bagian dari. Memang kita tuh dari dulu menginginkan Pak untuk Pasar Kliwon itu menjadi pasar pariwisata seperti di Pasar Klewer ya. Seperti Pasar Klewer itu kan pengunjungnya penuh terus karena di situ digunakan juga untuk wisata. Yang utama orang kalau ke Solo kan pasti cari daster. Padahal kalau kita lihat regane iki jane ya luwih murah Pasar Kliwon. Pasar Kliwon karena Pasar Kliwon juga banyak nggih nyetori ke Pasar Klewer. Saya pernah mengikuti pedagang Pasar Kliwon yang ke Pasar Klewer. Nah, ini terkait lagi karena ini sangat berkaitan dengan pasar. Parkir, Bu. Ya mungkin keberadaan gedung parkir yang sejak dibangun bahkan sudah selesai sampai sekarang ini belum bisa berfungsi maksimal dan berdaya guna maksimal kan begitu. Ternyata kita bisa lihat bahwa parkir-parkir yang mungkin ada di kantong-kantong parkir pinggiran pasar ini juga masih secara bebas dilakukan. Kemudian justru ketika ada 2-3 mobil ini berjejer-jejer ini dipastikan akan timbul kemacetan kan begitu. Sebenarnya yang jadi persoalan kenapa gedung parkir Pasar Kliwon yang sudah dibangun lebih dari 20-an miliar ini belum bisa digunakan secara maksimal itu. Gedung itu memang pasar itu harus mempunyai tempat parkir. Dengan kita membangun gedung parkir itu, kita juga mendapat penghargaan. Ini penghargaannya ini. Pasar Kliwon kita mendapat penghargaan bahwa pasar yang dilengkapi dengan fasilitas parkir yang sangat memadai. Tetapi karena di Pasar Kliwon itu
di samping-samping Pasar Kliwon itu yang mengelola parkir itu siapa? Jenengan bisa mirsani nggih. Tidak hanya kami dari Dinas Perdagangan yang mengelola pasar, tetapi dari berbagai unsur menerima mengelola parkir. Kadang itu di situ tempat parkir. Saya dulu sudah waktu bangun pasar itu nggih, bangun tempat parkir. Saya akan laksanakan bangunan parkir itu, Pak. Yang penting aparat kita dengan tegas melarang parkir di sepanjang di tempat di depan Pasar Kliwon. Jangan digunakan untuk parkir. Kalau ketegasan itu ada, pasti di situ akan digunakan. Kalau orang kalau memang di situ masih diperbolehkan timbangannya parkir mendhuwur, ono kene entuk kok. Lah tukang parkir kita juga kadang seperti ini. Sebenarnya kalau sudah tutup kan tutup penuh. Di sana ndak disesel-seselno dijejer loro. Lah itu jenengan bisa mirsani sendiri. Iya. Di samping itu juga tetangga kiri kanan juga mengelola parkir sendiri. Nggih. Jadi apa tidak ada upaya dari Dinas Perdagangan dan dinas terkait ini untuk memaksimalkan fungsi gedung parkir itu, karena kenyataannya sejak dibangun dan sebenarnya sudah difungsikan ini, anggaran pemerintah yang dikucurkan sebesar 3 miliar itu sekarang ini hanya yang menikmati itu malah pedagang kaki lima, penjual es, penjual bakso yang dia menempati gedung untuk area PKL itu senilai 24 atau 23 miliar kan begitu. Gini seperti Pak, apa? Gini, saya itu bukan menempatkan ya PKL yang sengaja kami datangkan untuk datang ke situ. Karena mereka itu jualannya dulu di depan Pasar Kliwon, di sebelah selatannya pasar, berjejer dengan lihat kumuh di sepanjang jalan. Itu sudah dari dulu sebelum saya bekerja di Dinas Pengelolaan Pasar waktu itu. Itu di situ sudah ada. Ya entah dengan bagaimana kok keberadaan mereka, kata mereka itu memang saya ditempatkan di sini dulu. Karena di lantai 3 sudah penuh. Dia dijanji mau ditempatkan di mana. Kata mereka nggih, karena kita juga kebenaran tidak ada. Berarti mereka itu tergolong ekonomi yang harus kita lindungi, Pak. Mau kita kemanakan mereka yang sudah jualan puluhan tahun. Supaya pasar kita kelihatan indah, tidak di sepanjang itu. Ya sementara kita masukkan ke situ. Lah itu berapa orang, dan itu bukan pedagang baru, Pak. Andai kata itu enggak ada kata itu ada pedagang baru. Mungkin itu yang sudah, mungkin bapaknya atau ibunya jualan di situ sudah meninggal, disuluri anaknya yang barunya itu seperti itu. Bukan kita terus mengadakan ini kita jual atau apa ya. Itu enggak. Memang dia jualannya sudah lama, mau kita kemanakan. Ya. Itu jadi kita enggak. Ya mungkin nanti gini ya, Pak, untuk ya. Pasar itu nggih, parkir kenapa enggak? Dan jenengan bisa mirsani kalau menjelang lebaran, di mana sudah penuh pasti orang naik ke atas, nggih. Ya, makanya. Dan ini nanti saya juga mau ini memaksimalkan lantai 3. Memaksimalkan lantai 3, saya juga berusaha cari sponsor-sponsor lah yang bisa membuat jalan dari depan sebelah selatan itu bisa dikasih tangga langsung naik ke lantai 3. Supaya kalau nanti lantai 3 itu rame, otomatis tempat parkir itu juga rame karena di situ juga sudah ada liftnya. Kenapa saya menggunakan lift? Karena pengalaman kita menggunakan eskalator. Kalau eskalator itu kan digunakan dengan beban yang maksimal masih bisa berjalan meskipun gos-gosan. Tapi kalau sudah kita menggunakan lift, kalau itu sudah overload, pasti tidak mau. Liftnya itu tidak mau jalan, pasti ada bunyi yang tidak bisa jalan. Sampai kita di situ sudah ada liftnya sebetulnya. Kemarin saya sudah rembukan, sakjane iki pedagang iki tak buat ring di, tak taruh kemana. Saya juga bingung. Satu sisi mereka itu juga butuh penghidupan. Satu sisi ini juga kami juga ingin bagaimana pasar kami itu
tempat parkir kita maksimalkan. Nggih. Apa tidak ada ikhtiar begini, Bu? Mungkin kalau kendaraannya tamu ini kan paling setengah hari selesai. Akan tetapi mobil-mobil yang dimiliki oleh pedagang kan begitu. Mungkin bisa mulai pagi sampai sore. Nah, ketika keberadaan mobil itu di kantong-kantong parkir di depan-depan kiosnya sendiri, tentu ketika itu mereka parkir di sana, sementara tamunya juga parkir di sebelahnya, ini kan akan menjadikan paling tidak kalau misalnya ada aturan khusus mobil milik pedagang wajib parkir di tempat parkir misalnya, memungkinkan tidak? Kalau itu memang dari kesadaran mungkin, Pak. Tapi saiki wong ki pinter-pinter, Pak. Yang mewajibkan saya harus parkir di sana siapa, Bu? Saya di sini juga bayar kok, Bu. Kan tidak ada aturan yang memberikan sanksi untuk harus parkir di sana. Nah itu nanti kita kalau mengharuskan memang tidak bisa. Ya, tapi harus kesadaran dari para pedagang. Mari kalau mau menghidupkan pasar, kita bersama-sama nanti kita rembukanlah dengan HPPK untuk bisa kedepannya bagaimana. Dan ini kami sudah berusaha untuk nanti mencari sponsor-sponsor supaya kami bisa dibuatkan tangga langsung. Sebetulnya untuk lantai ketiga, lantai 3 itu sebetulnya sudah ada eskalator. Tetapi penempatannya itu yang saya rasa kualik, Pak. Dari parkir, Bu ya. Dari parkir lantai 3. Kalau parkir tuh langsung dari lift langsung ke lantai 3. Nggih. Langsung ke lantai 2, langsung ke lantai 3 ada. Lantai 1 malah enggak ada. Nggih, langsung ke sana. Itu tujuan kita untuk menghidupkan. Karena di sana itu banyak sekali tempat yang sudah miliknya para pedagang tapi belum dimanfaatkan. Karena pedagang tuh saling menunggu. Engko nek rame lagi tak nggoni. Dan mereka pun juga merasa memiliki, Pak. Dan kewajiban mereka ya, karena sudah dapat nomor-nomor itu, Bu ya. Nggih, dulu kan masih dengan investor, Pak. Mereka membelinya. Ini mungkin tadi kita bicara banyak tentang pasar tradisional ya. Bagaimana tanggapan Ibu selaku Kepala Dinas Perdagangan terkait dengan menjamurnya pasar-pasar modern ya? Artinya sekarang itu mungkin Alfamart, Indomart ini sudah maksimal karena sesuai dengan perda ada batasan di masing-masing kecamatan kan begitu. Akan tetapi sekarang muncul Alfamidi. Kenapa mereka bisa berdiri bebas di tempat-tempat yang diinginkan tanpa mengindahkan mungkin perda dan lain-lain? Ini karena Alfamidi itu spesifik untuk toko modern yang luasannya itu lebih dari 400 meter persegi ini boleh berdiri tidak masuk dalam perda tersebut. Menurut Bu Eti? Ya, secara dinas tentunya. Secara dinas kami belum pernah diajak berbicara. Berdirinya saya sendiri aja tahu-tahu sudah berdiri. Sehingga saya tidak bisa menjawab untuk secara kedinasan. Ya, iya. Karena untuk dari izin dari perdagangan belum pernah kami memberikan. Tahu-tahu berdiri, Pak. Saya tidak tahu izinnya bagaimana, saya pun juga tidak tahu. Dan ini kan akan semakin banyak. Ya, monggo jenengan ya. Jadi tanyakan yang lebih paling tahu. Tidak kepentingan Bu Eti sebagai Kepala Dinas Perdagangan ini kan memprotek keberadaan pasar tradisional sendiri, kemudian warung-warung di kampung-kampung kan begitu. Kan dulu pernah ada kampanye belanja di warung tetangga kan, sehingga ketika kemudian nanti di Kudus ini semakin menjamur
toko-toko modern, walaupun mungkin orang bilang pangsa pasarnya berbeda, akan tetapi yang harus diprotek adalah bahwa keberadaan warung-warung yang ada di kampung-kampung ini harus tetap hidup kan. Kemudian ini Bu, satu lagi seperti yang kita lihat di Jalan Sunan Kudus ini kan sudah dibangun City Walk, di mana ini adalah area pedestrian yang di konsep ramah pejalan kaki, ramah disabilitas, karena nanti konsepnya ketika sore hari sampai malam hari ini ada kios-kios yang nanti akan menjajakan banyak macam lah. Intinya Kudus itu kepingin punya seperti yang ada di Yogyakarta, Malioboro kan begitu. Hanya saja mungkin sebelumnya kan ada pedagang kaki lima di Sunan Kudus. Mungkin jumlahnya sekitar 51 lapak. Untuk ke depan setelah City Walk ini difungsikan, kira-kira keberadaan mereka para pedagang kaki lima yang saat ini itu sementara ngenger di Gang 1 ini seperti apa? Kemarin waktu pembangunan City Walk ya, memang yang kita harapkan semua pedagang itu bisa tertampung di situ ya. Di sana karena beberapa kali waktu mau bangun, konsultan perencananya juga sudah ke Dinas Perdagangan koordinasi, juga dari Dinas PUPR kita sampaikan bahwa yang diinginkan adalah pedagang itu tertampung semua, ditambah lagi pedagang yang ada di Simpang 7 supaya masuk ke situ semua. Jadi sekarang kita tidak bisa berandai-andai, lihat saja dulu nanti hasilnya bagaimana. Kalau lihat gambarnya dulu memang sangat indah sekali. Andai kata itu bisa dilaksanakan di gambar seperti itu gambar, juga ya. Memang melebihi Malioboro, bagusnya dengan Malioboro. Ya, harapan kami juga ya, Bu, seperti itu, ya. Nah, kalau memang nanti misalnya di situ muat berapa ya kita supaya masuk semua, ya luasannya kita kurangi supaya di situ masuk semua. Kalau yang kemarin itu kan sing maune wis ombo, ya ombo, sing cilik ya cilik. Karena dengan kondisi semacam ini untuk keindahan kota juga ya kita tata dengan rapi. Jadi rencananya ada berapa lapak sepanjang 562 meter mulai dari ujung Simpang 7 sampai kali. Saya tidak hafal berapa meternya ya, karena saya bukan ya paling tidak yang disiapkan. Ya yang kita masukkan di situ 51 pedagang paling tidak. Tetapi ya ini juga sudah banyak orang itu dikira di situ itu nanti seperti pasar ya. Banyak yang mengajukan kepada kami. Ada ini nanti saya yang bawa Pak ini, saya ini, saya mengajukan. Ada desa yang mengajukan saya nanti mohon untuk 6 lapak untuk warga desa. Ini ada ini untuk ini. Ya kita kan mikirnya LSM dulu. Sudah ada yang mengajukan Bu? Panjenengan mau mengajukan. Jenengan kan LSM. Belum. Paling ya tidak, kita sampaikan juga paling tidak kita mengutamakan yang lama jualan di situ. Kalau yang lama saja sampai tidak tertampung, kita menampung yang baru, itu kan tidak adil, Pak. Nah, itu kalau nanti tempatnya lebih, silahkan siapapun, ya. Kalau tempatnya itu lebih, jangan sampai yang lama tidak tertampung sudah nampung yang baru. Yang jadi rame ya nanti seperti itu. Ada rumor kalau pedagang lama ini hanya mendapatkan porsi 30 lapak. Sementara di setiap malam saat ini ada
verifikasi absensi, dan kan kalau mungkin untuk berjualan di tempat yang baru kan memang ada kalanya sepi dan lain-lain. Untuk apa mereka itu agar tidak ada kekhawatiran kalau nanti dianggap selalu bolos tidak jualan, maka ada pedagang yang sengaja memasang gerobaknya tapi tidak jualan. Ya kalau ini apa memang ada program verifikasi? Enggak ada, saya enggak ada program ya, seperti itu. Itu kalau semacam itu mengada-ada, kacamata kuda itu. Oh, kalau gitu memang kondisi hujan dan memang di sana belum begitu rame, daripada dia rugi kan memang sementara libur dulu. Karena ada kita kan harus memaklumi. Ya, ada ketakutan kalau nanti absennya kurang tidak jadi dapat. Enggak, kita itu data baru kan sudah ada di kita. Yang penting kan kita yang lama itu kita jadi, 51 ya, itu. Jadi bukan karena dia tidak jualan 3 kali terus dicorek itu ya. Enggak. Dipastikan bahwa setelah Citywalk nanti berfungsi, PKL di Simpang 7 bersih, Bu ya? Kalau itu nanti muat, ya kita masukkan ke sana. Tapi kalau nanti tidak muat, hanya muatnya 51 seperti yang di Jalan Sunan Kudus itu 51, ya sementara itu kita tampung dulu. Artinya andai kata yang Simpang 7 sebetulnya rencana dulu memang yang Simpang 7 juga masuk ke situ. Kan tapi kalau, yang dibangun itu kan hanya Kali Gelis ngetan ya. Lah itu apa? Muat kan begitu. Sementara konsepnya ada lapak-lapak yang lain. Ya kita lihat dulu hasilnya. Janganlah kita rumor-rumor yang tidak benar itu. Artinya kan begini, kalau misalnya Citywalk ini sudah berfungsi, kemudian PKL Simpang 7 masih secara bebas berjualan, kan dari sisi keinginan untuk menjadikan Kudus itu lebih estetika, lebih rapi, lebih kan jadi tidak tercapai, Bu. Ya mungkin nanti kan kita secara bertahap ya. Secara bertahap misalnya di jalan itu perempatan Wahid Hasim. Ya, apa itu ke sebelah utara lah, itu di sayap-sayap situ kan jalan juga Pangeran Buke, jalan atau mungkin ada. Saya berkala nanti kita perbaiki atau ada usulan ke sana itu karena jualannya malam hari aja kan saya kira tidak masalah. Ada usulan di jalan masjid ini, kebetulan yang di timur jalan ini kan tembok-tembok tidak penghuni ya. Barangkali mungkin di jalan masjid ke utara itu. Lah itu nanti kita rembuk bareng-bareng. Mungkin bisa nanti kita sama-sama lah kita koordinasi dengan berbagai instansi untuk nanti kita tempatkan di mana. Jadi, kalau kita ada solusi, yang penting kita itu tidak gusur tetapi memberikan solusi. Mereka masih tetap bisa berjualan. Saya kira tidak masalah, Pak. Ada yang masyarakat bertanya, kira-kira nanti kalau di Citywalk ini ada lapak-lapak yang disediakan untuk PKL ini diberikan secara gratis atau ada kompensasi bayar? Ada bayarnya, Bu. Bayar pada siapa? Ini kan sebuah orang masyarakat. Rumor itu pasti masyarakat ada. Itu biar, orang curiga enggak ada bayar. Pokoknya nyatanya kita aja nampung yang 51 tadi. Berarti yang jualan kan mereka sudah mau pindah sementara. Saya kira ada. Enggak ada ya. Kalau nanti memang ada yang bayar, ya jenengan bisa mengawal bayarnya pada siapa, ya. Dengan jumlah berapa, nanti jenengan bisa sama-sama. Iya, jadi kita kan belum dapat gambaran nanti lapaknya itu seperti apa ya. Artinya ketika kita melihat foto-foto dari DED-nya ini kan ada bunga-bunga berwarna-warni dan sebagainya. Ketika kemudian nanti 51 pedagang ini masuk, kemudian dari layar PKL-nya itu berwarna-warni sendiri-sendiri sesuai dengan
mereka, kemudian gerobaknya juga tidak sama. Ini kan juga sama juga bohong, Bu. Artinya dari kecantikan dan kemolekan City Walk sendiri ini kan jadi terkontaminasi dengan tampilan yang PKL yang seadanya, kan begitu maksudnya. Memang untuk itu lapak-lapak itu nggih memang tidak disediakan secara khusus. Memang yang kami inginkan juga lapak-lapak itu paling tidak seragam supaya menambah keindahan City Walk yang sudah dibangun dengan biaya yang dari sisi tidak ukuran, sedikit, warna, bahkan pedagangnya itu kalau bisa kan malah memakai nanti kita samakan nggih. Insya Allah kita rembukan karena kita belum di situ belum gambaran nyata saya itu gimana PKL-nya, terus tendanya nanti bentuknya seperti apa, apakah kita nanti CSR dari perusahaan yang mau untuk membuatkan seragam atau nanti para PKL sendiri yang akan swadaya sendiri untuk membuat seragam di situ. Karena harapan dari pemerintah di situ juga memang tempat yang nyaman ya nanti. Itu juga saya kira harus pedagang juga harus bisa mengikuti itu, dan semoga lah nanti dapat adanya CSR dari perusahaan yang sekian banyak di Kabupaten Kudus bisa memberikan bantuan kepada para pedagang untuk bisa mendapatkan tenda-tenda yang indah di situ. Kalau memang kita biarkan semacam itu ya, dengan tenda yang ada tadi, ya ora tambah HP, memang tambah. Jadi ya percuma begitu loh dibangun dengan mesti teng celoneh. Tapi ya seperti yang kalau kita memang kemarin kita disuruh menganggarkan, Pak. Memang untuk kalau kita anggarkan dengan biaya APBD, kok sak kepenake, Pak, merasa dia itu tidak membeli setelah dikasih perawatannya sak penake dhewe. Nyuci saja enggak mau. Ya mungkin seperti yang ada di Pasar Kliwon. Pasar Kliwon itu kalau yang stainless, layarnya sudah kandel bagus, tapi bongkar pasangnya ngawur kan juga cepat rusak kan. Terus dia nanti kalau sudah diberi, kita yang memberi, pasti nanti saya nyimpen suruh kita. Nanti kita malah mikir, malah menjadi lebih baik dia merasa memiliki, mesti hati-hati. Iya. Mempunyai. Jadi mungkin seperti yang Bu Eti sampaikan tadi, keberadaan City Walk nanti kan akan menjamin kenyamanan pejalan dan keindahan kaki Kota Kudus dan lain-lain terhadap mungkin toko-toko yang sudah kadung berjualan ada di belakang, mungkin lapak-lapak yang akan ini komunikasinya seperti apa? Kita itu masih tetap seperti ini, Pak. Jangan sampai PKL itu malah mengganggu para pemilik toko. Pasti jalan mereka kita utamakan. Ya, space dari trotoar yang lama tetap ini ya, seperti ini kan meskipun tokonya itu setiap toko ini juga harus ada akses jalan masuk ke toko, dan harapannya tetap itu diutamakan. Ada City Walk ini justru tokonya akan semakin laris karena banyak orang yang lewat di sana kan begitu. Tapi yang perlu kita waspadai juga PKL kita, karena kemarin ada penghijauan, ada PKL itu ben iki ora urip, tanduran nek kono iki dipateni. Ada yang semacam itu. Jadi supaya tidak mengganggu. Ben ora urip tanduran itu, penghijauan di situ. Dipateni itu ya ada. Gebyur banyu panas, gebyur apa itulah, itu perlu kita waspadai. Tapi nanti kita titipkan lah, tanduran ini harus tetap hidup. Kalau ada kerusakan, ada kematian, berarti tanggung jawab kamu yang di sini. Nanti kita titip semacam itu. Jadi mungkin kembali ke pasar tradisional, Bu. Jadi ikhtiar pemerintah untuk mengembangkan potensi pasar tradisional itu kan sudah diwujudkan. Akan tetapi mungkin untuk bisa rame ini kan butuh proses, butuh waktu dan lain-lain.
Jadi dulu banyak konsep dari pemerintah untuk menjadikan pasar baru di Werbu ini rame. Dulu pernah ada keinginan memindahkan pasar sayur yang ada di sebelah Matahari dan Pasar Bitingan itu untuk ke pasar baru. Kemudian tidak jadi karena berbagai pertimbangan. Kemudian ada lagi keinginan pemerintah untuk memindahkan lapak-lapak snack makanan yang ada di Gang 4 untuk bisa masuk ke pasar. Kan dulu kan ada seperti itu, tapi ternyata juga tidak jadi. Nah, tadi ada aspirasi dari mungkin pedagang di pasar Werbu ya, kenapa sih yang jam sekian ini sudah sepi dan lain-lain, karena kondisi realnya banyak kios-kios ini yang mulai jadi sampai sekarang itu belum buka. Mungkin ini yang salah satunya menjadikan pasar itu kelihatan terintim dan lain-lain. Menurut Bu Eti? Nggih, karena untuk pasar itu menjadi ramai, nggih. Pasar itu yang baru kita bangun memang tidak seperti membalik telapak tangan, nggih. Perlu proses. Untuk yang pasar baru itu sudah bisa kita lihat, kalau pagi memang keramaian pasar baru itu pagi. Kalau pagi juga sudah macet-macet gitu kok Pak. Jalanan sudah mulai rame, sudah mulai banyak aktivitas, juga banyak pedagang-pedagang baru di situ. Mungkin saya kira nanti sedikit demi sedikit pasar baru akan menjadi pasar yang rame. Bahkan sekarang banyak masyarakat yang mulai senang belanja ke pasar baru daripada ke pasar lain yang naik turun. Kalau ibu-ibu yang tua mungkin senangnya juga sudah mulai menuju ke pasar baru. Karena tidak naik turun, karena memang lokasinya di situ masih luas, memungkinkan untuk pengembangan lagi. Dan kenapa di situ masih ada tempat-tempat yang tutup, ya? Karena kami pun juga tidak bisa memungkiri lagi, karena itu pasar memindah pasar yang dulu di pasar stasiun ya. Stasiun nggih, kan mereka tetap kita beri. Karena kondisi pandemi semacam ini juga kita tidak memberikan toleransi lah. Kalau kondisi nanti sudah normal kembali, baru kita gerakkan lagi untuk harus segera ditempati. Nggih. Gitu, ya. Mungkin sebagai penutup ada pesan dari Bu Eti sebagai Kepala Dinas Perdagangan, khusus kepada para pedagang pasar tradisional itu supaya tidak kalah bersaing dengan keberadaan pasar-pasar modern ini, apa yang harus dilakukan oleh pedagang, karena dari sisi tampilan kan jelas sangat berbeda ya. Mungkin kalau di pasar tradisional ini seperti ini, di pasar modern seperti ini, supaya keberadaan pasar tradisional tetap eksis, diminati konsumen. Seperti apa pesan Bu Eti kepada para pedagang? Layanilah konsumen dengan sebaik mungkin. Jadikanlah konsumen itu sebagai raja, sehingga mereka akan datang lagi ke sana, ke tempat pasar Anda. Jangan melayani dengan ketus untuk para pembeli. Seberapa kecil pun uang mereka keluarkan untuk membeli dagangan jenengan, tetap dilayani dengan senyum dan baik. Itu harapan kami. Oke, terima kasih masyarakat Kudus dan sekitarnya. Demikian bincang kita bersama Kepala Dinas Perdagangan Ibu Sudiharti ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini, kalaupun misalnya ada masalah bisa terpecahkan, syukur akan mendapatkan solusinya. Terima kasih, tetap di Pojok Kudus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.